Halo teman-teman profesional, selamat datang di ACE, A Cup of Excellence, sebuah video podcast yang dapat membantu kamu untuk upgrade skills, improve leadership capabilities, dan advance your careers. Nama saya Victor Yanuar dari Excellence Asia, dan ini adalah ACE Premier Edition yang kamu bisa tonton secara premier di YouTube channel dan LinkedIn Excellence Asia. Jadi buat kamu yang ingin meningkatkan skill dan tentunya karir, jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel Excellence Asia supaya kamu tidak ketinggalan ACE edisi selanjutnya. 2 minggu yang lalu, ACE membahas tentang reinventing your personal brand bersama Indah Warsetio, seorang personal branding coach. Buat kamu yang belum menonton, silahkan klik linknya di bagian atas dari video ini. Dari pembahasan tersebut, kita sadar betapa pentingnya personal brand bukan hanya untuk public figure saja, tapi juga untuk kita semua yang ada di dunia profesional. Dan salah satu cara untuk bisa membuat personal brand kita dikenal oleh orang lain adalah dengan menggunakan sosial media. Sosial media adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sharing perjalanan, masakan, fashion, humor, bahkan politik. Namun sekarang sosial media akhir-akhir ini juga banyak digunakan untuk mencari pekerjaan, mencari karyawan, dan memajukan karir kita sebagai seorang profesional. Itu sebabnya ACE hari ini temanya adalah Boost Your Career with Social Media. Dan untuk membahas hal ini, kita sangat beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan sharing dan insight dari seorang profesional di bidang talent management dan recruitment yang sudah punya banyak sekali pengalaman di berbagai perusahaan talent consultant dan headhunter, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan 7 tahun terakhir ini beliau bekerja dalam LinkedIn Talent and Learning Solution Teams, dan posisi saat ini adalah Senior Enterprise Account Executive for Indonesia Market, Ibu Lani Wijaya. Apa kabar Bu Lani? Thank you Halo nih, Pak Victor, kabar baik. sudah How are you? meluangkan waktu nih di sela-sela kesibukan Bu Lani untuk memberikan sharing dan insight pada teman-teman profesional nih. Iya, thank you juga udah di-invite di sini. Super excited nih untuk ngobrol-ngobrol. Untuk teman-teman profesional ketahui Bu Lani ini domisilinya di Singapura. Apa nih kesibukan Ibu nih akhir-akhir ini nih? Ya, so since Singapore juga masih under restriction, jadi ya gitulah paling webinar, kerja, workout. Semuanya online kayaknya sekarang ya Bu Lani ya. Iya betul, tapi untung sih untuk workout aku suka lari setiap hari lah kayak 3 sampai 10 kilo gitu kadang-kadang. Wah, tapi larinya nggak virtual berarti ya Bu Lani, lari beneran Nah, ya. lari beneran ini, bukan lari dari kenyataan juga bukan. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, walaupun ini bukan ACE Live Edition, namun jika teman-teman profesional punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan di live chat ataupun comments di bawah ini, dan nanti pertanyaan terpilih akan dijawab oleh Bu Lani melalui Instagram @excellence_asia. Dan seperti biasa, satu orang penanya terbaik yang nanti akan dipilih oleh Ibu Lani akan mendapatkan hadiah spesial dari ACE berupa saldo GoPay senilai Rp100.000 dan akan juga diumumkan di Instagram @excellence_asia. A Cup of Excellence juga tidak akan lengkap tanpa secangkir kopi, dan seperti biasa ada seorang profesional nih nanti yang akan menyeduh kopi untuk kita semua di Coffee Experience di akhir dari edisi ACE kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai edisi ACE hari ini nih. ACE hari ini mungkin kita awali dengan sedikit perkenalan. Apakah boleh mungkin diceritakan sedikit siapakah Ibu Lani Wijaya ini dan apakah role Bu Lani di LinkedIn saat ini? Ya, thank you for the question, Pak Victor. Halo teman-teman semua, really excited to be here. So tadi udah dijelasin sedikit ya, aku domisilinya di Singapura, so although I'm Indonesian, lahir di Jakarta gitu ya, tapi pas umur 12 aku pindah nih ke Singapura, jadi udah lama banget di Singapura. Terus university aku ke Australia, and then after I graduated, aku pindah ke Singapura lah untuk cari kerja gitu. So, kira-kira udah 14 tahun ini experience di Singapura. Terus tadi udah mention ya 7 tahun di LinkedIn, tapi prior to LinkedIn aku kerja di headhunters, recruitment firms gitu ya selama 6 tahun. Jadi LinkedIn is actually my sixth job. Oke, udah pindah-pindah lama gitu ya, cepet ya dulu ya. Terus di LinkedIn sendiri sih aku fokusnya di Indonesia market untuk membantu korporasi organization in Indonesia supaya mereka bisa attracting talent, hiring, and developing and also engaging their employees so their companies can thrive and can be successful.
Walau saya yakin di sebagian besar teman-teman profesional pasti sudah tahu lah ya apa itu LinkedIn, tapi mungkin boleh diceritakan sedikit background tentang apa itu LinkedIn dan peranan LinkedIn di dunia profesional nih, Bulani. Ya, boleh. So, as you know, kayak setiap application, setiap company itu pasti ada misi sama visinya ya. Gitu. So, LinkedIn tuh mission kita adalah untuk meng-connect semua profesional in the world, right? So supaya mereka bisa productive and successful. Jadi kita ini, right? Dan visinya adalah supaya kita mau meng-create economic opportunity for every member in the global workforce. Ya, so equal ya, highlight equal. Jadi semua orang di dunia kita mau membantu supaya mereka bisa meng-create economic opportunity for themselves, so they can be successful. So maka dari itu di LinkedIn kita build social media platform lah ya istilahnya. So goalnya supaya kita bisa create economic opportunity, kita mau menyatukan the job seeker atau members on LinkedIn to companies and opportunities. Jadi istilahnya kayak marketplace lah gitu. So if you know marketplace seperti Tokopedia and Bukalapak gitu kan, mereka mau menyatukan buyer and seller gitu kan. Nah kalau di LinkedIn kita menyatukan job seeker atau orang-orang di dunia to opportunities, and opportunities ini kan bisa jadi company lah, atau partnership lah, atau clients lah gitu, and etc. Seperti itu. Jadi bukan hanya untuk pencari kerja sebenarnya Bulani, tapi ya tadi opportunities ya. Betul, endless ceritanya. Bisa apa aja. Nah, ACE edisi yang lalu kan kita membahas tentang personal branding nih. Menurut Bulani nih, mengapa personal branding itu penting untuk teman-teman profesional dalam meningkatkan karir? Good question. Kan kita udah di digital world lah ya sekarang ini. So apa-apa online, especially during this past few 20 months gitu ya, kita relying on technology a lot because of this pandemic. Jadi definitely personal branding or professional branding kali ini juga kena impact-nya nih gitu, especially kalau kita mau cari kerja gitu ya, for example. Nah, kalau mereka nggak bisa, atau potential employer nggak bisa melihat your profile online, right? Secara semua digital, then at the end ya, you're nobody gitu, nobody knows you. That's scary, right? And also it's on the flip side, digital footprint itu very important and very istilahnya digital footprint itu kind of like a double-edged sword, right? Could be good, could be bad. Jadi kita harus benar-benar understand what activities that we do on digital platforms, ya, on internet lah gitu, nggak on social media, tapi kayak forum online, anything online ya kita harus be careful ya. Betul, karena nggak bisa main delete terus kemudian semuanya terdelete gitu ya, enggak juga ya. Digital footprint katanya sih nggak hilang loh, biarpun kita delete ya, masih ada. Masih ada ya. Iya, hati-hati. Nah, ada perbedaan nggak nih antara personal branding dengan professional branding nih Bulani? Menurut aku sih nggak ada, tapi semuanya mulainya pasti dari personal dong, right? Kita kan as a person, we are as a human, gitu ya, manusia, gitu ya. Kita ada level of interest, ya. Interest itu pasti dari personal interest, right? So dari personal interest itu akan berkembang jadi professional interest, ya kan? Jadi menurut aku sih nggak ada, tapi itu just evolution lah ya dari personal to professional. Kalau ngomongin sosial media nih, kadang kan kita sharing sesuatu yang sifatnya pribadi lah ya di sosial media. Apakah perlu kita pisahkan profil kita sebagai pribadi dengan profil kita sebagai seorang profesional di sosial media nih Bu Lani? Kalau iya, caranya itu ya? Apa punya dia? Apa gimana? What do you think? Pak Victor, menurut kamu gimana? Agak susah juga kayaknya ya. Iya, I mean kalau you have double profile, I mean you have double personality ya, gawat. Gawat ya. Gawat. Tapi depends juga sih, ada juga orang kan yang very
different in terms of profession compared to their personal gitu ya. Jadi mungkin itu they can keep it separate gitu. Ya, it's actually their choice. Kita kan as a human being kita punya pilihan ya istilahnya gitu. Tapi coming back to building your brand, it has to be authentic gitu. Kita nggak bisa yang namanya pretend to be somebody else that we are not. Ya, kayak tulisnya di LinkedIn kamu tuh CEO bla 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 punya skill ini gitu ya, tapi teman-teman kamu di rumah tahu you're nobody gitu kan. Kan kayak jomplang ya gitu ya, jangan gitu. Itu kan namanya you're lying, bohong. Nggak ada istilahnya fake it till you make it lah ya kalau misalkan di gitu ya. Itu nanti malah ketahuan. Malah ketahuan ya, kecuali kalau misalkan artis ya, kalau artis mungkin punya ya 2 profile lah ya kalau artis ya, tapi itu nggak kita bahas di sini. Nah, sosial media kan sekarang nih banyak sekali nih jenisnya nih, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok gitu ya. Dari pengalaman selama ini sebagai profesional di bidang talent management dan recruitment nih, apakah kita semua harus ada di semua media sosial ini atau gimana cara memilih sosial media yang tepat untuk kita sebagai profesional nih, Bu Lani? Menurut aku sih nggak harus ya. I mean again kan coming back to your authentic self, apa yang menurut kamu pengen coba gitu kan, nggak ada salahnya juga cobain semuanya because we're creature of curiosity ya, kita selalu pengen tahu kan, bagus kalau kita coba semua dan kita tahu yang mana yang kita cocok gitu. Terus kalau di sisi HR kan of course they want to know your professional experience dan juga your personal experience, kayak personality lah ya. Jadi these two itu you can think of what are the platform that you want to use to showcase this characteristic personality dan professional accomplishment gitu. Jadi bukan berarti karena sekarang mungkin TikTok lagi naik daun gitu, wah berarti saya harus ada di TikTok juga gitu ya, nggak seperti itu ya Bu Lani ya? Enggak, aku nggak punya TikTok. Sama, saya juga nggak punya TikTok, jadi mungkin. Iya, I mean depending on what your interest, right? Yang tadi cocokannya apa, ternyata kamu suka kamu very kreatif gitu ya, di TikTok tuh pas tuh gitu ya. Nah, TikTok ini juga bisa showcase your skills kan, berarti kamu kreatif, terus can think outside the box. Nah, ini account TikToknya lumayan nih, bakal bagus nih kalau misalnya orang HR lagi nyari kreatif, wah ini keren nih gitu. Jadi kamu juga bisa dapat di notice gitu. So link your professional and personal together. Jadi yang mau cari kamu nggak susah gitu. Ya, bukan searching terus kemudian nyasar ya ke yang sudah lama gitu, yang tadi mau di-delete itu ya. Iya, itu bahaya. Mending langsung link aja. Nah, secara spesifik nih, sekarang kita mulai akan membahas tentang LinkedIn nih, karena kita tahu kan LinkedIn adalah sosial media yang banyak digunakan dalam kapasitas sebagai seorang profesional nih. Gimana cara untuk bisa mulai menampilkan profesional brand kita dengan baik di LinkedIn nih, Bu Lani? Oke, so gimana ya? Gimana caranya? Ya, misalkan nih belum punya LinkedIn gitu, gimana nih caranya nih? Yeah. I mean, there's no right or wrong answer, right? This is something question yang kayak mungkin very daunting ya, very serem gitu ya. Aduh, di LinkedIn nih, takut nih kalau ngapa-ngapain. Iya, ketahuan HR, ketahuan ini gitu. Jadi diem aja gitu ya. So, kalau diem aja itu salah. Karena you won't get anything, right? Ngapain juga di LinkedIn kalau diem aja gitu. So, of course, the first step will be complete your profile. Show who you are as a person, as a professional, kerja di mana, expertise-nya apa, skills apa yang kamu punya gitu. Show them. Gitu. Di profile kan banyak banget kan feature-featurnya, kamu bisa kasih lihat your backdrop gitu ya, di profile picture, terus udah itu your summary dan taruhlah skills expertise di situ. Itu juga terus once you have that, dan kamu bisa mikir lagi gini ya, gue mau fokus di LinkedIn itu goalnya apa? Right, so define your goal first.
right? So profilnya udah complete dan define your goal. Kalau misalnya goalnya mau cari kerja dan kerjaannya apa, right? So skills apa yang kamu butuhkan, right? Terus skills itu kamu upload di LinkedIn profile kamu, kan ada certification tab gitu ya. Terus ada skills tab, itu masukin di situ. Jadi future employer itu akan bisa ketemu kamu dengan cepat kalau mereka search lewat skills misalnya. Nah, terus kalau misalnya kamu pengen cari kayak investor gitu kan. Jadi investor berarti kamu jualnya apa? Kamu jualnya ide kamu, company kamu, right? So you share that on LinkedIn, di profile ke, atau enggak di post ke, atau di artikel gitu ya, sharing konten supaya potential investor juga pas membaca profil kamu udah tahu, oh ini orang mau investor nih gitu, right? Jadi ya tergantung your goal itu sih gitu. Terus kalau kamu juga goalnya adalah mau cari klien gitu kan, jadi kalau mencari klien berarti ya sama sih kayak investor tadi ya, kayak produk apa yang kamu lagi jual gitu, value-nya apa gitu. So itu yang harus iniin sih, dipikirin dulu gitu. Terus tapi kalau kamu just want to build networking gitu ya, relasi dan juga potentially relasi ini kan pasti ada benefitnya nih. Benefitnya apa gitu? Apakah in the future kamu akan cari kerja, ataukah kamu mau cari partners juga, buat kayak co-founders gitu ya? Itu juga bisa gitu. Tapi remember, building relasi atau networking itu takes time kan. Jadi it has to be the ongoing process gitu. Ya, jangan yang kayak oke, hari ini aku mau connect, terus abis connect 10 orang, oke, I'm done. Jangan gitu sih. Iya, namanya juga building relationship ya. It won't happen overnight. Jadi it needs time gitu. So kayak misalnya I'll share with you my story kali ya, kayak how I get into LinkedIn lah. Kayak ini kan banyak banget nih selalu ditanyain ke saya gitu, gimana sih Kalani dapetin kerja di LinkedIn gitu. So basically dulu kan aku sebagai recruiter kan ya, terus setiap hari kerjanya adalah di LinkedIn, connect with people, asking people for coffee gitu ya, sharing updates, news, industry news gitu di LinkedIn. So one fine day ada koneksi saya yang nggak pernah ketemu nih face to face gitu, koneksi di LinkedIn aja gitu. So dia ternyata sering lihat postingan aku gitu di LinkedIn, terus dia reach out to me saying that, hey, I'm so and so, I'm working at LinkedIn now, and I see that you are suitable for the role nih di LinkedIn gitu. Intinya dia mau refer aku kerja di LinkedIn gitu. So and then I was like, oh okay, then quite interesting because back then I don't remember kalau si LinkedIn tuh punya office lah di Singapura. Ya udah, jadi introduce lah aku ke recruiter interview and then offer, and then 7 years after, right? Dan di sini aku udah dapet kayak my dream job lah istilahnya. Gitu. So in a sense, yang tadi aku bilang itu, it takes a while, right, for you to build trust on the platform, dan ini growing your network gitu. So the phrase that I always use is your network is your net worth. Your network is your net worth. Okay, that's good. Nah, bicara soal networking nih, bicara soal tadi ya bikin connection lah di LinkedIn. Ada tips nggak dari bulan ini? Gimana caranya kita bisa growing connection nih, bisa connect dengan orang yang kita tidak kenal? Apakah cuma tinggal connect aja ya muncul gitu, atau mungkin ada tips tertentu nih atau trik tertentu nih? Iya, hati-hati kalau buat minta connection nggak ada message gitu, suka dikira spam. Especially kan sekarang LinkedIn udah mulai populer nih ya, takutnya banyak spammers juga. Because kan siapapun bisa create dia profile for free gitu ya, no platform. Jadi ya namanya juga orang yang berniat nggak baik pasti ada ya. Pasti ada aja lah ya. Iya, betul. Jadi maka dari itu, how to build trust on the platform, yaitu aku highlight ya, profile mesti komplit gitu. Profile komplit, oke. Ya, bayangin dong kalau kamu dapet
coba Pak Victor dapat message atau nggak dapat koneksi sama profile yang kosong, nggak ada picture, nggak ada apa-apa. Will you accept? Ignore biasanya. Ignore kan? Iya, jadi profile pasti harus full. Terus yang kedua, kasihlah message gitu ya, kayak hi, so and so, I'm Lani, I'm working at XYZ, I'm really keen to know you or learn from you. Terus kasih tahu lah kenapa kamu mau connect, right? Terus jadi kayak 2-3 sentence lah gitu ya. Terus pasti orang itu akan baca sih ya kalau ada message gitu. Tapi emang up to them to accept or not. Tapi kalau nggak di-accept ya jangan baper juga gitu. Masih banyak kok jutaan orang di dunia. Betul, masih banyak yang lain. Ya, terus yang paling cepat sih dapat acceptance itu adalah alumni misalnya. Right? Kamu bisa bilang, oh kita alumni nih gitu sama university gitu kan. Terus yang kedua bisa minta kalau if you are interested in the role gitu, dia kan sebagai expertise in product management misalnya mau belajar gitu ya. Nah orang-orang tuh biasanya kalau dipuji-puji dan benar-benar kayak ya dibaik-baikin lah ya istilahnya ya pasti desak sih. Iya, itu sih 101-nya untuk sending message and connection on LinkedIn. Terus biasanya juga saya suka dapat message lagi tuh setelah saya accept, terus kemudian orangnya message lagi, thank you for connect, and so on. Seperti itu ya, bulan itu mungkin juga penting ya. Yes, follow up, udah di-connect, bilang thank you, gitu kan. Terus jangan, aku ada nih yang kayak aku udah accept gitu ya, terus dia langsung jualan. Langsung kayak what? Itu juga jangan. Itu sering kayaknya. Kenapa? Itu sering kayaknya. Iya, aku jadi yang kayak, aduh, aku bilang Pak, ya aku kasih tahu sih, jangan kayak gini gitu. Sama ntar your connection feels kayak intrusif lah ya, gitu nggak sopan. Ada etikanya lah kalau connect di LinkedIn gitu kan. Soalnya kan kita semua profesional, right? And mungkin bisa ke ACE punya webinar nih, courses ya tentang sales etika, sales skills. Kasih jarak lah ya paling enggak ya, mungkin seminggu gitu ya, udah ngobrol-ngobrol baru lah ya nawarin gitu. Kayaknya mungkin lebih pas seperti itu ya, Bu Lani ya. Ya. Nah, selain tadi ya mengembangkan network dengan connect ke orang yang baru gitu, ada fitur lain nggak yang biasa bisa digunakan di dalam LinkedIn nih, Bu Lani, yang bisa membantu kita untuk bisa landing tadi ya dream job seperti Bu Lani dapetin LinkedIn? Yes, a lot. Our features setiap quarter 3 bulan tuh nambah. So if you guys notice ya tiba-tiba ini ada yang baru gitu kan. Jadi explore every day gitu. So kalau aku sih my recommendation is this is the newest feature yang kita punya adalah cover story. Cover story. Ya, cover story itu kayak 30 second story of video, 30 second aja, 30 detik aja, kamu bisa pitching gitu di situ kan, who you are gitu, terus kamu nyari apa gitu. Jangan bilang kayak, oh I have 10 years experience, I'm expert in terus diem. Gitu. Bilang dong, I'm looking to connect with the like-minded people, atau looking for jobs, I'm exploring ada opportunity, I'm open to opportunity gitu lah. Jadi kasih signal ke orang-orang network kita kalau kamu tuh selalu approachable gitu kan. Nah, terus yang kedua is di bawah your name, kayak profile name itu pasti ada namanya open to work ya. So ini juga kalau misalnya kamu mau actively looking for jobs, then you can turn it on. Terus ada 2 tipe gitu ya. Satu adalah public view, jadi semua orang bisa ngelihat kamu lagi open to work. Terus di profile kamu ada yang hijau gitu lah ya, half circle hijau. Terus ini gunanya supaya your connection itu bisa bantu kamu juga gitu kan, kayak oh ya dia looking for job nih, oke, bisa bantu gitu ya, kenalin gitu.
Iya, betul. Soalnya kan kalau LinkedIn is a community kan, we want to help each other to be successful together. Terus yang kedua, feature-nya itu yang hidden. Jadi you can turn on that you're open to work, tapi yang lihat hanya orang-orang yang punya recruiter corporate. Yeah, so recruiter corporate is our flagship product for solutions HR solutions lah yang kita jual gitu ya ke company-company yang kita offering gitu. So that means only those companies yang engage with us, subscribe to that tools bisa lihat gitu. Biar nggak ketahuan juga sama bosnya sekarang ya kalau lagi kerja juga ya. Betul. Jadi keep hidden aja, yang lihat cuman recruiter dari company lain, company kamu juga recruiternya nggak bisa lihat gitu. Oke, berarti aman tuh ya. Kayaknya banyak orang yang kayak, waduh saya mau nambah macam-macam di LinkedIn nanti ketahuan kalau kita lagi cari-cari kerjaan. Padahal sebenarnya sih nggak apa-apa ya, itu hak semua orang ya. Betul. Sekarang udah open network, right? Gitu. Dulu mungkin masih tradisional lah, tapi sekarang udah open gitu. Mau gimana ya, you have a choice. Ya kan? Ya. Terus di situ kan kamu di open to work itu ada list company yang list position yang kamu mau dapetin, dan juga kamu bisa pilih kamu mau remote, mau hybrid, atau mau onsite itu di kantor. Right, this is new feature juga nih baru di launch. Jadi as a candidate kita punya choice, right? You can share your choices. Nanti HR atau recruiter bisa offer gitu kan. Jadi buat matchmaking lah. Ini mungkin nanti future-nya job juga akan seperti itu ya. Mungkin orang bisa bekerja bukan cuma di satu perusahaan, jangan-jangan ya bisa bekerja di beberapa perusahaan sekaligus ya. Yep, it's already happening. It's called gig economy. Ekonomi betul ya. Iya. I think most, especially in recent research, ya, research dari McKinsey, research dari Josh Bersin, dan juga ada LinkedIn research ya. They stated that most of Gen Z now they have two jobs. Jadi mungkin you know lah the increasing of influencers misalnya, right? So those influencers may have day job juga gitu. Terus dia coba-coba, ternyata gue bisa dapat side hustle nih gitu kan, additional income, right? Jadi itu is already happening. Terus sekarang because of pandemi juga gitu kan, orang spend more time at home. Jadi yang nggak punya family gitu ya, mungkin ya dia bisa fokus on the side hustle-nya mereka juga gitu. Siapa yang nggak mau extra income kan? Yes. Ya. Terus apalagi zaman sekarang ya banyak sekali ya peluang untuk bisa extra income itu ya Bu Lani. Oh ya, banyak banget. So many people are doing new ideas, like business ideas. So definitely if we open our mind, I'm sure that there's a lot. Atau invest di Bitcoin ya. Oh ya, ada juga yang kayak investment sih, bukan Bitcoin aja kali ya. Don't put your eggs in one basket kan dibilangnya. Tapi menurut aku, ya itu bisa juga kan dia kayak 12 jam di Forex. 12 jam di Forex ya, tapi itu nanti kita bahas di kesempatan yang lain ya. Nah, saya yakin teman-teman profesional juga mau tahu sedikit bocoran nih dari pengalaman Bu Lani sebagai seorang headhunter dan talent acquisition. Apa yang biasa dilihat oleh employer di sosial media ketika sedang mempertimbangkan seorang kandidat nih? Apa yang bisa menjadi poin plus, apa yang bisa menjadi poin minus, atau bahkan mungkin red flag nih. Mungkin bisa dibocorkan ke kita nih, Bu Lani. Yeah, well, depends ya. I think every company has its own culture and values, right? So again, we as a job seeker, kita have the control. Actually, we have the upper hand, right? But kita harus research dulu gitu kan. We need to know more about the company than they know about us. Since they don't know about us anyway, right? Yep. Tapi kan company kan public ya, information's all over the internet, ya kan?
Jadi if we want to get a job in our dream job gitu ya. Jadi kita harus tahu lah dream job itu definisinya apa sih gitu ya. Setiap orang beda ya. Beda-beda, betul. Iya, sukses itu apa sih? Setiap orang juga beda-beda gitu. Terus udah itu you can search about company, industri mana nih yang lagi thriving di COVID ini. Terus company mana nih yang lagi hiring? Nggak hiring banget, tapi investornya siapa aja gitu kan kamu bisa tahu. Dan juga how about retention strategi mereka, culture-nya seperti apa, how these employees react ya, kayak apa employees-nya reaction mereka tuh on social media gimana gitu. Because this is also your insider kan, ya kan. Yes. Kamu juga bisa reaching out on LinkedIn to employees yang kerja di situ gitu kan. Tanya-tanya ya. Tanya-tanya, iya. So we have the upper hand. Jadi teman-teman jangan takut gitu ya, tapi kita harus do the effort matters, right? Research itu. Jadi kamu benar-benar kayak detektif gitu ya. Ya kan, put your detective hats on kayak Sherlock Holmes. Holmes ya. Ya dari situ, then you can pitch yourself, right? Apa yang suitable dari pitchingnya dari profile misalnya. So profile di LinkedIn mesti disesuaikan dengan alignment to that company. Terus konten-kontennya, wording-wordingnya gitu kan. Terus recheck Google search your name, right? Itu keluarnya apa gitu. Pasti mereka Google search kamu juga kan. Nah itu kalau yang kurang meyakinkan, kamu ganti cepetan gitu ya. Mesti align gitu ya sama ya company yang kamu mau apply ini gitu. Terus kita juga harus pinter-pinter untuk approach HR sama hiring manager. So once you know role-nya apa, kamu bisa tahu dong, oh ini marketing manager. Tapi di atasnya marketing manager kan ada director, ada VP, ada CMO gitu kan. Nah, build relationship ke atas gitu. Connect with them atau udah connect ya kamu sharing your thoughts gitu ya about their company or you is showing that you already research so much gitu kan, pasti dapat attention juga nih gitu. So after that ya udah kalau kamu diterima pasti dapat interview segala macam, then you can sell yourself there, right? So it's aligning to your research gitu sih menurut aku. Kalau dari sisi sebaliknya nih, dari sisi apa yang dilakukan oleh si recruiter nih, kira-kira mereka biasa nge-search apa aja sih tentang kandidat nih, Bu Lani? So yang tadi aku bilang sih, kamu mau cocokin apa yang mereka looking for, right? So kayak keywords-nya, misalnya marketing manager ya jangan tulis finance manager gitu ya. Kalau kamu posisinya udah finance, tapi kalau kamu mau apply ke marketing, boleh gitu. Skills apa yang kamu punya di marketing gitu. Karena di LinkedIn recruiter itu akan search based on skills, right? Dia bakal lihat kayak skills kamu ada nggak sih gini ya. Dia bakal Control F and then find those skills. Kalau cuma muncul satu kali di dalam profil kamu, ya udah nggak mungkin dipilih sih. Right? So the Control F is penting. Terus ya dia bakal lihat juga koneksi kamu kemana aja kan. Ya kan kalau misalnya ternyata kamu udah connected sama CMO-nya ininya, wah banyak banget dari company kita. Misalnya aku recruiter, dari company gue banyak banget dia udah punya koneksi ya gitu. Wah ini mungkin bagus nih gitu kan. Ya, jadi positive indication in front of recruiters gitu. Jadi itu sih yang aku bisa share dulu kali ya. Oke, jadi kita benar-benar harus menyelaraskan lah ya antara skill kita dengan pekerjaan yang tadi kita mau cari ya. Iya, itu yang susah sebetulnya, susah gampang. Because kebanyakan job seeker itu clueless, dia nggak tahu mau apply kemana. Apa aja lah yang ada biasanya gitu ya. Iya, no, you can't do that ya. Kalau kamu quantity over quality, you won't win. Ngerti nggak ya? So if you want to find a dream job, jadi ya you have to know what do you like,
which industry, right? Mhm. Terus udah itu kalau kamu nggak tahu ya it's okay, ya kamu cari tahu gitu ya, ngomong ke orang gitu. Kenapa sih kamu jadi product manager? Kenapa sih kamu jadi marketing manager? Kenapa sih kamu mau jadi finance manager? Right? So cari tahu is the key. Oke, nah itu tadi udah banyak sekali tuh ya input-input yang diberikan oleh Bu Lani, tapi ingat ya setiap 3 bulan keluar fitur baru. Jadi harus segera cepat diimplementasikan ya Bu Lani ya. Betul, ya. So it's fun kok kalau kamu um, experience it yourself gitu ya, kayak start mulai posting, terus kamu find kayak new connection, and then you build connection with them. It's actually really fun. Terus kalau aku sih setiap hari aku buka LinkedIn obviously, tapi untuk apa? Kalau aku untuk baca artikel. Yeah, so many articles on LinkedIn. So I think to date we have 9 billion articles every week. 9 billion every Yeah, week. Oke. every week. Ya, jadi ya itu keluarkanlah your analyzing skills. Jadi di search bar-nya LinkedIn di atas, kamu tuh bisa apa namanya search anything on the on your mind topik apa gitu. Jadi kayak Google search, tapi kalau Google search kan the whole world. Kalau ini di LinkedIn terus dibucketin if you search for example data scientist gitu ya. So, yang keluar pasti kayak, oh kamu mau people di data scientist, kamu mau jobs, ya kamu mau service, atau kamu mau courses, kamu bisa belajar di LinkedIn Learning gitu kan. Kamu juga bisa ngelihat companies ya, yang punya data scientist gitu ya. Jadi benar-benar udah dibucketin gitu loh. Jadi it's very easy for us to know, to get information lah. Tapi jangan juga menggunakan LinkedIn seperti Facebook ya. Kayaknya mulai agak banyak tuh yang posting-posting tidak pada tempatnya tuh ya Bu Lani ya. Yeah, so again, right? So LinkedIn is a platform where we want to give kayak we want to create positivity, kan? Kita mau buat semua orang supaya successful. Nah, ini dibutuhkan community, right? Nggak bisa cuman dari LinkedIn aja gitu bilang gitu, enggak gitu kan? Jadi kita mau mengajak semua members supaya menjaga platformnya tuh safe juga gitu. So I will suggest sih kalau punya baca konten-konten kayak gitu, ya kamu bisa report, bisa hide gitu ya. Kalau nggak sesuai dengan your expectation, hide aja gitu. Ya, dan nanti algoritma LinkedIn akan belajar, oh you don't like this type of content, or you report this content gitu ya. Dia langsung ada suggestion-nya nanti gitu. Jadi dia akan munculin konten-konten yang kamu suka gitu kan. Dan juga setiap kali kamu report, it takes very seriously to us ya. Kita akan punya tim yang untuk investigate reportnya itu. Because again, in order for us to help professional in the world, kita harus make sure that the platform is safe, right? Everybody. Jadi we are doubling down on that aspect. Tapi namanya juga manusia kan banyak ya di dunia gitu ya. Pasti susah juga ditangkap semua gitu ya. Jadi we need everybody to participate juga. Jadi mereka bisa at the back end dia bisa lihat gitu kan. Nah, and take action gitu. So because of this, LinkedIn juga voted as a number one, the most trusted platform in the world, dengan 4 times in a row. Jadi ya itu sih bisa supaya kita semua safe to use. Dan kita semua juga harus jaga ya, jangan malah kita yang posting gitu ya bulan nih. Iya, iya. Pokoknya ingat aja kalau mau posting di LinkedIn itu pasti tentang apa yang kamu mau maksudnya tentang apa ya namanya value added yang kamu mau kasih ke orang lain gitu. Istilahnya itulah gitu. Jadi jangan post for the sake of posting. Kita bukan Facebook atau Instagram. Ini kayak ada meaningnya. Kenapa kamu post ini? Why? Gitu kan. Why-nya ini pasti related to you want to help others. Kita mau bantu mereka supaya mereka juga belajar gitu. Ini loh yang aku belajar hari ini gitu kan. So itu sih yang kita mau build on LinkedIn.
Nah, Bu Lani kan juga punya pengalaman nih melihat bagaimana talent, job seeker, teman-teman profesional yang ada di negara lain selain Indonesia dalam menggunakan sosial media untuk meningkatkan karir. Hal apa nih menurut Ibu yang sudah dilakukan oleh mereka di negara lain tapi belum banyak dilakukan di Indonesia nih? Everybody knows how to use LinkedIn, right? Because it's very straightforward. Yeah. It's social media for professional. So keunggulannya adalah kamu bisa connect with people, anyone in LinkedIn globally, right? Tapi yang aku nggak lihat banyak karena there's a lot of questions every time that being asked to me is how to build connection, gitu loh. Mereka kayak takut ya. Buat connect sama orang ya? Ya, kecuali recruiter kali ya, ruthless ya. Connect aja itu sih ya. Kayak ya, I see like a lot of like, especially students, ya student atau enggak fresh graduates, dia masih nanya gitu, Kak Lani gimana sih kalau connect sama hiring manager sopan nggak sih gitu kan? Ya, mungkin culture kita kali ya yang takut gitu, maksudnya nggak sopan kalau negur duluan gitu kan? Iya. Tapi di LinkedIn mah nggak apa-apa kali, right? It's a platform for everybody to connect gitu kan. So if you can't connect with anyone gara-gara culture kita, ya kita ketinggalan gitu. Nah itu satu. Terus yang kedua, I guess lack of creating valuable content kali ya di LinkedIn. Iya, suka-suka ada yang post suka-suka aku di tag nih sama orang yang aku nggak kenal gitu. Terus untuk apa gitu kan? Nggak ada kayak nggak ada hubungannya juga. Nggak ada hubungannya gitu. Ya jangan. Ya I know that if you're taking someone, ya kamu bisa dapat booster lah ya view-nya segala macam. Tapi kan it defeat the purpose juga sih. Ngapain tagging orang yang nggak kenal? Itu malah kamu akan dipikirnya ini orang kurang profesional. Yes. Ya kan, itu dua sih yang aku lihat ya by talking to students and professionals in Indonesia these days. Biasa kadang-kadang memang benar sih ya, segen gitu ya. Wah, nih kayaknya dia udah terkenal gitu ya. Saya mau connect kok kayaknya segen gitu ya. Nggak takut, nggak sopan. Bener juga. Iya, I think that's cultural of Indonesia ya. Padahal ada juga sih yang kayak ada juga teman-teman yang kayak oh ya langsung connect kok, ternyata aku dapat ini nih reply nih, insight nih gini gitu. Jadi ya mungkin jangan takut. Oke, untuk mengakhiri diskusi ACE di edisi hari ini nih, ada tips nggak dari Bu Lani agar teman-teman profesional ini bisa konsisten nih dalam menggunakan sosial media, khususnya LinkedIn nih untuk meningkatkan karir? Yeah, so the tips is being consistent. Is consistent. I mean, joke aside, persistence, I guess that's the word also, right? Again, if you're in doubt, there's so many resources around you. Be resourceful, right? You can Google search how to create LinkedIn profile for students, for entrepreneur, for finance atau apa, banyak banget gitu ya, YouTube-nya di situ juga. Jadi be resourceful. Terus yang kedua persistence ya. There's many ways to roam, right? Jadi cobalah A/B testing terus. Kayaknya banyak orang yang feel defeated kalau misalnya udah posting terus yang like cuma satu gitu. Ya udahlah ya gitu ya, konsisten aja, keep on sharing, because if you share because of likes, then you're not gonna get anywhere. Right, so the purpose of you posting itu harus clear, purpose-nya apa. Oke. Terus kalau misalnya mau cari kerja, tips yang keempat ya nih ya. Kalau keempat ya kamu harus inisiatif ya.
inisiatif. Jangan pikir udah apply aman. Tinggal klik apply aman, gue udah apply 10 aman. No, because can you imagine satu job itu ada ribuan orang loh yang apply, Yes. ratusan ribuan, and you're one of them. Jadi gimana untuk stand out is to put more effort. Ya, semua orang udah smart in the world because we are smartphone, semuanya connect to internet, sama kok Google-nya. Right? Jadi gimana kamu bisa stand out is to put more hard work and effort. And then enjoy the journey. Iya, itu paling penting ya juga ya, enjoy the journey. Kita berikan tepuk tangan apresiasi secara virtual untuk Ibu Lani Wijaya yang luar biasa memberikan sharing nih insight tentang boost your career with social media di ACE edisi hari ini. Saya rasa abis ini teman-teman profesional akan langsung praktek bagaimana merubah profile LinkedIn-nya nih supaya bisa mendapatkan tadi ya dream job. Semoga Bu Lani selalu sukses, selalu sehat selalu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di edisi ACE berikutnya. Saya ingatkan sekali lagi, walaupun ini adalah bukan ACE Live Edition, namun kami akan menampung pertanyaan dari teman-teman yang teman-teman masih miliki tentang topik hari ini di live chat maupun comments, dan pertanyaan yang terpilih akan dijawab oleh Ibu Lani Wijaya di Instagram @excellence_asia. Dan satu orang penanya terbaik yang nanti akan dipilih oleh Bu Lani akan mendapatkan hadiah spesial dari ACE berupa saldo GoPay senilai Rp100.000 yang juga akan diumumkan di Instagram @excellence_asia. Tapi sebelum kita mengakhiri ACE edisi hari ini tidak lengkap bila kita tidak menikmati suguhan kopi dari seorang profesional yang juga penggemar kopi, dan kali ini sudah hadir Bro Deon Oswari, Country Manager dari Checkpoint Software Technologies yang akan menyeduh kopi untuk kita semua di Coffee Experience berikut ini. Cup of Excellence tidak akan lengkap tanpa secangkir kopi, dan pada ACE Coffee Experience malam hari ini kita kedatangan Bro Deon Oswari, Country Manager dari Checkpoint Software Technologies. Halo Bro Deon, apa kabar? Baik Bro Victor. Kita Gimana long time nih? Ya no see ya, offline sama online betul. juga ya. Dua-duanya kayaknya long time ya. Paling ketemunya di WhatsApp group ya? Iya, cuma di WhatsApp aja sering ngobrolnya ya. Kalau itu selalu everyday. Everyday. Oke, apa nih kesibukan dari Bro Deon nih akhir-akhir ini nih? Iya. Jadi mungkin sedikit cerita gitu ya. Kalau saya ini di profesional IT lah. Ya, profesional IT sekarang ini menjabat sebagai Country Manager dari Checkpoint Software Technology untuk Indonesia. Nah, Checkpoint itu apa tuh? Mungkin teman-teman profesional di ACE ini belum banyak yang tahu nih apa itu Checkpoint Software Technologies. Iya. Ya, Checkpoint ini memang bermain di niche market lah produknya ya. Kita di IT itu pemain cyber security. Ya, jadi kalau mungkin teman-teman familiar dengan antivirus gitu ya, anti malware, mungkin di laptop atau di handphonenya juga diinstal gitu ya. Nah, itu versi dari personalnya. Nah, kebetulan kita memang fokusnya lebih banyak di industri lah, di enterprise ya. Jadi kita memang securing banking, FSI industry, kita securing government, military gitu ya. Kita juga banyak secure yang memang customer yang bermain di digital tech lah ya. Jadi intinya memang kita prevent mereka dari cyber criminal. Dari cybercrime ya. Jadi memang teknologi kita yang memprevent lah supaya mereka tidak kebobolan, tidak terjadi kecurian data, tidak kena virus atau ransomware. Sekarang yang in kan ransomware ya. Jadi hard disknya itu dienkripsi, jadi yang punya juga nggak bisa akses datanya gitu. Terus dimintain tebusan ya. Betul. Iya. Jadi kita memang bermainnya di bidang itulah. Jadi kita nggak akan ngomongin tentang government yang kebobolan data ya, nggak ya, kita nggak ngomongin itu sekarang. Tapi mungkin berhubungan dengan itu ya, berarti gimana caranya mencegah itu terjadi ya? Iya, kalau itu panjang kali lebar nih, kita mesti bikin sesi sendiri mungkin. Nantilah kesempatan yang lain ya. Hari ini kita ngomongin soal kopi nih. Thank you nih Bro Deon sudah mau meluangkan waktu untuk menyeduh kopi walaupun secara virtual buat teman-teman profesional di ACE. Hari ini kita akan diseduh kopi apa nih Bro Deon? Oke, nah jadi kalau saya itu memang sukanya ya hampir 90% itu
bikin kopinya espresso base. Espresso base, oke. Betul. Nah, espressonya sendiri memang ya karena dulu itu kan sebenarnya saya mulai hobi ini sekitar 3 tahun yang lalu gitu ya. Ya sebelumnya lebih banyak pakai coba-coba cara manual ya. Saya sempat lihat juga episode SS yang sebelumnya ya. Jadi ada teman yang memang menyeduh espressonya secara semi manual. Nah, cuman memang prosesnya makan waktu. Jadi saya lebih suka pakai mesin lah. Jadi saya pakai mesin espresso untuk menyeduh espressonya. Nah, kalau espresso base ini banyak. Jadi ada yang bisa diminum hanya kopi pekatnya aja gitu ya, kopi espressonya ya, ekstraknya. Nah, itu biasanya yang memang avid drinker lah. Karena kan sebenarnya ya kopi mau seperti apa juga tetap dominannya rasanya pahit gitu ya. Nah, tapi kalau saya memang lebih banyak di mix sama susu. Kadang di mix juga di dissolve dengan air gitu ya, jadi ada yang namanya americano ya. Nah, di dissolve dengan susu ini juga cukup banyak sebenarnya variasinya. Jadi kita bisa bikin ada yang namanya latte, ada yang namanya cappuccino gitu ya. Sebenarnya itu cuman masalah komposisi dari susunya aja ya. Karena susunya sendiri kan memang kita sebut frotting ya, susunya itu sendiri memang dilembutkan lah ya dengan apa istilahnya ya, kita injek udara di situ ya. Nanti mungkin bisa dilihat prosesnya lah supaya susu itu mengental. Nah, nanti di situ baru kita campur dengan kopinya. Oke. Nah, kopinya sendiri nih yang dipilih untuk dibuat latte ini kopi apa nih Bro Deon? Oke. Nah, kopi latte ini sendiri sebenarnya sedikit berbeda dengan kalau misalnya teman-teman suka kopi yang pour over manual gitu ya. Karena biasanya espresso itu specialty-nya biasanya ada yang namanya espresso blend. Ya. Espresso blend. Ya, karena memang untuk roasting metodenya dibikin sedikit lebih medium ke dark. Ya, supaya apa? Memang supaya nanti hasilnya tuh bisa pekat ya. Jadi begitu di mix dengan susu itu tetap rasanya itu, rasa kopinya tetap keluar, bisa kalau strong. Nggak hilang ya, kalau nggak hilang ya kalau rasa susunya ya. Ya. Lagi dicampur gula ya. Betul. Nah, biasanya kalau espresso blend ini macam-macam sih ya, sebenarnya tergantung selera juga gitu ya. Tapi biasanya dominan saya itu karakteristik kopinya itu akhirnya ya ini ya, lebih bold, terus chocolatey, biasanya kayak begitu tuh. Terus lebih earthy, jadi nutty ya, itu rasa-rasa yang keluar tuh biasanya kalau blend espresso ya. Jadi udah nggak sabar lagi nih kita menunggu ya. Kita sekarang saksikan bagaimana Bro Deon menyeduh latte ya, pastinya nanti dengan latte art ya Bro Deon, untuk kita semua di Ace Coffee Experience malam hari ini.
profesional itu tadi Bro Deon sudah menyeduh latte art untuk kita semua. Cantik sekali latte artnya. Dan saya jadi penasaran nih kira-kira butuh waktu berapa lama nih Bro Deon untuk belajar bikin latte art seperti itu, Bro? Iya nih, ya sebenarnya latte art itu gimmick aja ya. Jadi memang banyak teman-teman betul yang akhirnya bikin espresso gitu ya, karena buat konten tertarik ya? benar belajar pengen bikin latte art gitu ya. Tapi memang prosesnya kalau buat saya nih, tapi mungkin kalau orang lain bisa jadi lebih cepat ya, kalau yang berbakat atau ya memang kerjanya di bar lah, ada fasilitasnya ya, di bartender maksudnya ya. Ya kalau saya karena sehari cuma punya kesempatan bikin kopi susu itu mungkin 2 kali maksimal ya, kadang 3 kali kalau istri ikut minta dibikinin juga gitu ya. Jadi memang cukup panjang lah prosesnya ya. Ya dari awal itu untuk bikin satu bentuk aja susahnya setengah mati. Jadi ya akhirnya cuma ada bulat putih gitu. Ya akhirnya mulai ya sebenarnya cara belajarnya ya paling banyak selain latihan ya lihat referensi lah, standar lah di YouTube, ngeliatin orang bikin latte art, terus lihat tutorial terus dicoba satu-satu, terus cara frotting susunya seperti apa, dicoba benar-benar trial and error ya. Tapi ya memang benar sih, practice make better lah, bukan make perfect ya. Kalau perfect sih jauh lah dari perfect. Practice make better ya, lambat laun akhirnya oke, untuk bikin seperti ini tuh ya harus frotting susunya seperti apa, cara nuangnya seperti apa, mulai kelihatan ya. Ya jadi ya seperti dilihat dilihat di video lah ya, akhirnya lumayan lah ada bentuknya juga. Ya walaupun sampai sekarang juga kadang-kadang masih sering gagal ya. Kalau udah gagal ya udah, kan kopi sebenarnya buat diminum ya, bukan buat difoto atau dilihat lah. Yang pasti jangan dituang ke dalam kantong plastik ya. Iya, lagi tren sekarang. Lagi tren. Oke, kalau gitu nih mungkin yang terakhir deh Bro Deon, kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak tentang cyber security, tentang perusahaannya Bro Deon nih, Checkpoint Software Technologies, misalkan mereka harus visit kemana nih Bro Deon? Oke, ya sebenarnya di website kita itu adalah di checkpoint.com ya, nama websitenya. Checkpoint.com. Oke. Ya, di situ ya memang bisa dilihat, di akses ke website itu nanti ada kontak us gitu ya. Nanti tinggal isi aja data-data. Kalau memang perusahaannya dari Indonesia atau peminatnya dari Indonesia itu pasti akan di-refer ke tim kita lah, pasti akan di-refer ke tim Indonesia dan kita akan kontak lanjut gitu ya. Atau bisa juga tuh kontak Bro Victor ya, ini Excellent Asia bukan nih ininya ya, nanti bisa lah, saya sharing kontak saya, bisa direct juga ke saya. Oke, boleh kalau gitu. Tapi mungkin perlu digarisbawahi bahwa ini untuk corporate ya, bukan untuk individu ya. Jadi kalau yang ingin mencegah gimana supaya Instagramnya tidak dihack orang, tidak di sini. Nggak ada hubungannya. Oke, thank you sekali lagi Bro Deon sudah meluangkan waktu nih untuk menyeduh kopi untuk teman-teman profesional di Ace Coffee Experience hari ini. Semoga selalu sukses dalam pekerjaannya dan sehat selalu. Selamat malam Bro Deon. Selamat malam. Thank you Bro Victor untuk invitation-nya. Ya, salam sukses selalu juga. Terima kasih. Sukses selalu juga. Terima kasih kepada Bro Deon Oswari yang sudah menyajikan latte dengan sentuhan art yang luar biasa untuk teman-teman profesional. Buat teman-teman profesional, jangan lupa untuk like dan subscribe ke YouTube channel Excellence Asia dan follow LinkedIn page kami supaya teman-teman tidak ketinggalan ACE edisi selanjutnya. Silakan juga tinggalkan comments, pendapat teman-teman profesional mengenai ACE kali ini, topik apa yang kamu ingin dengar, dan guest speaker siapa yang perlu kita undang untuk sharing di ACE edisi selanjutnya. ACE akan hadir 2 minggu dari sekarang, tentunya dengan topik dan guest speaker yang berbeda, namun tetap satu tujuan, membantu teman-teman profesional untuk meningkatkan skill, leadership capabilities, dan tentunya karir. Sampai bertemu di ACE edisi selanjutnya, dan salam ACE Yourself.